ditunggu punya tunggu, Wak. Pada saat itu Caca masih belum bereaksi apa-apa nih. Bahkan kondisi tubuhnya masih sama persis macam kayak tadi itu. Nah, dia masih kaku, biru, terus Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Senang sekali malam ini aku bisa menyapa kalian semua di sini. Aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang memang sudah sampai hari ini masih selalu setia dengan channelnya Nadia Omarah ini. Makasih banyak untuk semua dukungan dan juga doa-doa kalian ya, Wak ya. Dan selain itu juga aku pengen ngucapin juga selamat datang nih buat kalian yang baru bergabung di sini yang mungkin iseng aja nengok video, ada video aku tak di kliknya nih ya. Perkenalkan, Wak, aku Nadia Omarah. Di channel ini aku akan rutin mengupload video 4 kali seminggu, setiap malam Minggu, malam Rabu, malam Jumat, sama malam Senin, ya kan? Nanti di malam Minggu aku akan menceritakan kisah kriminal, malam Rabu aku akan bercerita tentang sejarah dan juga biografi, dan juga biasanya di malam Rabu ini aku bercerita tentang sejarah Islam juga, Wak. Ada juga kisah-kisah Nabi, biografi para sahabat dan lain-lain lah. Terus malam Jumat nih akan ada kisah horor Wawa. Apa itu, Nadia, kisah horor Wawa atau KHW nih? KHW itu adalah pengalaman horor nyata yang dialami oleh Wawa sekalian atau penggemar atau pengikut aku. Dan di malam Senin aku akan ada kisah horor Wawa Special Edition. Dan di KHW Special Edition ini kemarin kita sudah punya KHW spesial Nusantara dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Lalu saat ini kita sudah memasuki di KHW spesial berikutnya, yaitu KHW internasional. Dan sesuai jadwal yang sudah aku sebutkan tadi, Wak, karena malam ini juga bertepatan dengan malam Jumat, ini berarti sekarang gilirannya aku nemenin kalian dengan menceritakan KHW atau kisah horor Wawa yang udah masuk part 224. Nanti buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah 1 sampai sekarang nih, kalian boleh langsung aja ke playlist cari KHW part 1 sampai 224. Insya Allah aku update terus ya. Ini aku harus kenalkan diri juga nih buat Wawa yang baru join kan, nanti entah waktu mereka klik ini siapalah cewek ini, dia upload nih kapan aja gitu. Jadi aku perkenalkan diri juga kan, nggak sering-sering juga aku kenalkan diri kan, Wak. Oke dah, kita lanjut aja. Jadi sesuai dengan apa yang sudah aku tulis di judul, Wak, kisah yang akan aku ceritakan hari ini berkaitan dengan peliharaannya Kai Buyut atau kakek buyut. Pasti banyak juga di antara kalian yang punya peliharaan kan, bisa jadi peliharaan kucing, anjing, kelinci, atau mungkin hewan ternak nih macam kambing, sapi dan lain-lain. Rasanya kan punya hewan peliharaan ini pasti senang kan, Wak, pasti agak gemas-gemas juga lah mereka ini kan. Tapi gimana nih jadinya kalau ternyata hewan yang kita pelihara itu adalah sosok gaib? Apakah akan menggemaskan atau malah membahayakan? Nah ini nih, di KHW kali ini aku akan menceritakan soal peliharaan dari si Kai Buyut ini. Jadi gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini adalah pengalaman horor yang dialami sama Wawa kita yang bernama Bu Eli dari Kalimantan Timur. Halo Bu Eli. Dan FYI, Wak, kisah ini dikirim sama anaknya Bu Eli yang bernama Caca. Dan kisah ini terjadi pada tahun 2004 dan sangat berkaitan dengan kepercayaan atau adat istiadat di Kalimantan lagi. Jadi, Wak, ceritanya pada masa itu Bu Eli ini sudah menikah dengan seorang laki-laki yang di keluarga mereka dipanggil dengan nama Abah gitu ya. Nah, nggak lama setelah menikah, Bu Eli sama Abah ini kemudian dikaruniai lah itu seorang anak perempuan. Inilah si Wawa kita ini, namanya Caca. Pada saat itu, Wak, keluarga kecilnya Bu Eli ini tinggal tidak begitu jauh dari rumah eyangnya si Wawa ini, which is orang tuanya Bu Eli, nenek kakeknya si Caca. Kira-kira ya jarak dari rumah Bu Eli mau ke rumah eyangnya itu ya cuman terpisah sekitar 500 meter gitulah. Nah, pada suatu hari, Wak, ketika si Caca ini baru berusia 1 tahun, Bu Eli ini merasa kesepian karena dia harus mengurus Caca sendirian di rumah. Nah, waktu itu Abah tuh belum balik kerja ceritanya. Dan akhirnya nih, supaya dia nggak kesepian lagi, Bu Eli ini pun mengajaklah Caca pergi ke rumah eyangnya. Caca yang pada saat itu masih bayi kemudian digendonglah itu menggunakan kain jarik. Lalu pada saat Bu Eli melangkahkan kakinya keluar rumah sambil menggendong Caca, ternyata waktu itu cuaca lagi hujan panas, Wak. Jadi hujan rintik-rintik, cuman sinar mataharinya justru bersinar makin terik gitu, dan langitnya nggak mendung. Kalian tahu kan pernah hujan panas kayak gitu kan? Kayak gitu. Dan dalam kepercayaan masyarakat Kutai, Nadia, kata Bu Eli, konon ada mitos nih yang mengatakan bahwa anak bayi dilarang keluar rumah waktu hujan panas, dan larangan itu udah ada sejak lama, Wak, dan menjadi pantangan di daerah mereka itu. Sebenarnya Bu Eli pun tahu, Wak, tentang adanya pantangan itu. Tapi di sini nih Bu Eli tuh mikir, mitos ini kan bisa jadi benar, bisa jadi salah juga kan. Mungkin mitos tadi tuh sebenarnya nggak ada maksud yang gimana-gimana ya. Bisa aja tujuannya supaya anak-anak kecil ini atau anak-anak bayi itu nggak sakit karena lagi terkena hujan dengan cuaca yang panas. Nah, karena Bu Eli merasa kalau mitos tadi tuh nggak
ya nggak begitu bahaya-bahaya kali lah. Bu Eli pun dengan nekat Wak membawa baby Caca ini ke rumahnya si Eyang. Bu Eli digendongnya lah kan Caca itu kan pakai kain jarik, dipegangnya payung dan dia menerobos hujan itu. Nah karena jarak rumah Eyang nggak terlalu jauh kayak aku bilang tadi kan dekat tuh. Bu Eli ya cuman berjalan kaki aja Wak menuju ke sana. Dan setelah beberapa langkah Bu Eli ini berjalan, tiba-tiba langkahnya itu terhenti karena Bu Eli merasa ada yang aneh sama bayinya atau sama si Caca. Di situ Bu Eli terdiam Wak, sambil dia terus memperhatikan Caca yang berada di dalam gendongannya. Lalu dalam waktu singkat Bu Eli ini melihat sekujur tubuhnya si Caca itu mendadak kaku, membiru. Dan gak cuman itu aja Wak, tubuh Caca ini juga dingin terus badan-badan, kepalanya itu macam ngedongak ke atas dan kedua bola mata itu terangkat hingga yang terlihat cuma bagian putih aja kayak kayak gitu. Tuh panik kan Bu Eli, kenapa nih anak aku gitu. Melihat hal itu Bu Eli langsung berlarilah sekencang mungkin menuju ke rumahnya Eyang untuk meminta bantuan. Makin diterobos lagi ya, mau balik rumah nggak ada orang ya kan. Nah sesampai di rumah Eyang barulah itu Bu Eli nelpon suaminya, halo abah cepat pulang sekarang bah, cepat ini Caca kenapa-napa, kata kayak gitu. Nah mendengar istrinya yang panik, abah langsung bilang, ada apa nih, kenapa, aku masih kerja, kenapa? Caca sakit bah, badannya biru kaku semua nggak bisa gerak, kata si ibu. Astagfirullahaladzim, kok bisa, ya udah bentar-bentar aku balik bentar lagi, kata si abah kan. Nah sembari menunggu kedatangan abah Wak, pada saat itu Bu Eli, kakek, nenek terus berusaha itu mengobati si Caca. Tapi sayangnya apapun yang mereka lakukan hasilnya nihil Nadia. Caca tuh tidak kunjung membaik, nggak kembali ke posisi semula Wak. Dan bahkan saat itu Caca ini juga nggak bisa menangis Wak. Dia nggak bisa mengeluarkan suara apapun. Nah akhirnya dalam kondisi itu yang bisa dilakukan sama Bu Eli, kakek dan nenek ya hanyalah memastikan kalau Caca masih bernafas. Sudah cuma itu aja yang bisa mereka lakukan Wak. Nah adalah tuh kan akhirnya beberapa waktu kemudian abah pun akhirnya tiba dan saat itu juga mereka langsung membawa Caca ke puskesmas. Sesampai di puskesmas dengan sigap dokter yang ada di sana segera langsung memeriksa kondisinya si Caca. Tapi wah anehnya setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh nih, dokter nih bilang ke abah, bapak ibu waktu pertama kali saya melihat kondisi Caca, saya sempat khawatir memang kalau anak bapak ibu ini kondisinya mungkin kritis. Tapi setelah saya periksa pak, ternyata yang saya temukan ya cuma demam biasa aja, selebihnya kondisi Caca ini sehat-sehat aja, kata dokter kayak gitu. Nah ucapan dokter tuh ya bikin Bu Eli sama abah bingung lah, loh masa iya cuma demam aja, kalau anak kami cuma demam terus kenapa badan ini kaku membiru pula semuanya dokter. Nah itulah Bu, mohon maaf untuk hal itu saya tidak menemukan jawabannya, saya tidak menemukan penyebabnya apa. Sebenarnya juga saya bingung ini Bu sama kondisi kayak gini, karena secara medis saya bisa pastikan kalau anak bapak ini ya cuma terkena demam biasa aja, kata dokternya kayak gitu. Nah karena memang diagnosisnya ya cuma demam aja, akhirnya ya udah Caca pun cuma diberikan perawatan sebagaimana anak sakit demam pada umumnya gitu kan. Dan karena memang dokternya juga tidak tahu harus berbuat apa lagi Wak. Di sini Bu Eli sama abah pun memutuskan untuk udahlah bawa aja lah Caca balik ke rumah. Di sini juga cuma dikasih perawatan demam aja, di rumah pun kita bisa kayak gitu kan. Nah di sisi lain dengan harap-harap cemas nih Wak ya, kakek sama nenek pun terus menanti kabar tentang cucu mereka. Waktu itu mereka nggak ikut ke puskesmas. Lalu setelah mereka melihat Bu Eli, abah sama Caca pulang ya, mereka nanya lagi mana Caca udah diperiksa, apa kata dokter gitu. Bu, kata dokter Caca ini cuma demam. Hah, cuma demam? Gak mungkin lah. Udahlah sini, coba si Caca ini dibaringkan di atas kain jarik. Kakek mau lihat kondisinya secara langsung, kata si kakek. Dan dibentangan lah itu kain jarik, ditaruhlah si Caca baby ini di atas kain jarik itu kan. Nah, waktu si kakek memperhatikan kondisi Caca dengan seksama, Wak, di situ si kakek bilang, kakek rasa ada yang aneh lah ini sama Caca. Coba lah kau tengok, badannya biru, kaku, kaki tangannya tegak lurus, jadi gini Wak, gini, bukan yang mengepal gitu tangannya, kakinya pun kaku panjang kayak gitu. Terus mulutnya nih monyong Wak, kayak gitulah mungkin kan. Terus sama kepalanya tuh ngedongak ke atas. Kalau cuma sakit biasa nggak mungkin kayak gini nih. Nah apa yang disampaikan sama si kakek ngebuat Bu Eli langsung ngebatin, astagfirullah, yang kakek bilang ini betul juga sih. Setelah aku lihat kok gestur anak aku ini mirip buaya ya, kata Bu Eli. Nah kekhawatiran itu tercetus dalam hatinya Bu Eli Wak. Tapi belum sempat Bu Eli ini ngomong apa-apa, di situ kakek juga langsung bilang kayak gini, Caca ini harus dibawa ke rumah Kai Buyut. Sepertinya Kai Buyut tahu sesuatu tentang ini. Dan FYI Kai Buyut itu adalah sebutan untuk kakek buyut Wak. Dan pada masa itu kakek buyutnya si Caca tuh masih hidup juga. Nah biasanya kan kakek nenek kita dari generasi-generasi atas tuh memang lebih tajam gitu lah kan soal urusan semacam ini kan. Itulah kenapa kakek pun menyarankan Caca untuk dibawa ke rumahnya Kai Buyut ya. Kita bawa rumah Kai Buyut. Udah lah tuh kan, sesampainya di rumah Kai Buyut Wak, sama seperti tadi juga Kai Buyut ini meminta si Caca ini untuk dibaringkan di atas kain jarik. Lalu dengan wajah yang serius Kai Buyut pun mulailah itu memeriksa kondisinya si Caca kan. Nah setelah diperiksa Wak, saat itu tiba-tiba Kai Buyut langsung mengucapkan istighfar berkali-kali. Astagfirullah, astagfirullah,
Astagfirullah, katanya, kenapa Cicit aku bisa kayak gini keadaannya? Coba ceritain semuanya lah, awalnya gimana nih dia bisa jadi kayak gini, kata Kai Buyut kan. Sambil menahan tangis, Bu Eli pun lalu menceritakan lah itu kronologi kejadiannya dari awal sampai akhir. Jadi gini Kai, tadi tuh awalnya aku cuma mau ngajak Caca main ke rumah nenek aja. Pas keluar rumah ternyata kondisinya lagi hujan panas Kai. Tapi aku nekat tuh nerobos hujan panas itu pakai payung. Ada tiba-tiba beberapa langkah badan Caca udah kaku biru kayak gini, kata Bu Eli. Nah, setelah menyimak cerita dari Bu Eli itu dengan tatapan yang serius, Kai Buyut udah coba diangguk-anggukkannya kan gitu kan kepalanya sambil ngomong kayak gini. Sekarang kalian siapkan kain kuning, buah kelapa, dan juga adonan kue. Nanti adonan kue itu harus dibuat jadi 100 buah kue atau 100 keping kue dengan bentuk yang berbeda-beda. Ingat ya, semua bentuk kuenya nggak boleh ada yang sama. 100 kue nih, bentuknya aja nggak boleh sama gitu. Nanti kalau sudah selesai, bawa semuanya ke sini. Dan setelah itu Kai akan coba usahain ngobatin si Caca, kata Kai Buyut kayak gitu kan. Nah, dengar perintah Kai Buyut, pada saat itu juga Bu Eli, Abah, dan keluarganya yang lain langsung menuruti tanpa bertanya apa-apa. Disiapkanlah semua tadi persyaratan-persyaratan itu. Nah, singkat cerita, setelah 100 keping kue itu jadi Wak, dan semuanya yang dibutuhkan juga sudah siap, Kai Buyut pun langsung memulai proses pengobatannya si Caca. Nah, pertama-tama Wak, kain kuning yang sudah disiapkan itu diikat tuh ke tiang rumah. Jadi macam dibikin macam ayunan gitu. Lalu buah kelapanya ditaruh tepat di bawah ayunan itu ya. Ini ayunan buah kelapa. Terus 100 keping kue yang udah dibuat yang gak beda bentuknya itu disusun tuh mengelilingi ayunan. Ya kan, dibuat, kebayang ya. Nah, setelah semuanya siap, Caca pun kemudian diletakkan Wak di dalam ayunan itu. Nah, Bu Eli tuh pertama nggak tahu tuh tepatnya apa yang dilakukan sama Kai Buyut. Tapi Wak, yang jelas setelah Caca ditaruh di dalam ayunan itu, Kai Buyut pun memandang ke arah Bu Eli dan semua keluarga yang hadir di sana sambil berkata lirih kayak gini. Tolong didengar ya semuanya. Ini kondisi ini gawat. Tolong semua berdoa. Perhatikan kondisi Caca baik-baik. Semoga nanti pada saat diayun, Caca nggak pipis atau nggak buang air kecil dan mengenai kelapa yang ada di bawah serta kue-kue yang ada di bawahnya. Kalau sampai Caca pipis atau kalau sampai hal itu terjadi, Kai udah nggak tahu lagi harus melakukan apa. Karena bisa saja Caca ini nggak tertolong. Itu kata Kai Buyut Wak. Nah, ucapan Kai Buyut itu pun langsung bikin jantung mereka langsung dung langsung berdetak kencang Wak. Deg-degan juga lah mereka. Dalam waktu singkat suasana di sana pun jadi menegangkan. Di situ mereka hanya bisa berdoa sambil terus memperhatikan apa yang dilakukan sama Kai Buyut selanjutnya. Si Caca ini nggak boleh pipis nih, kalau pipis kena ke kelapa tuh nggak bisa selamatkan lah gitu kan intinya. Nah, terus gak lama kemudian Kai Buyut pun berjalan Wak mendekati Caca dan mulai macam mengayun-ayunkan kain kuning tadi lu, macam lagi nindurin bayi. Nah, dari gerak mulutnya terlihat kalau pada saat itu Kai Buyut ini sedang merapalkan sesuatu. Lalu tiba-tiba terdengar nih Wak Kai Buyut ngomong kayak gini, pakai bahasa sana kan. Udah ya, jangan kau ganggu lagi anak cucu dan semua keturunanku. Kasihan mereka nggak tahu apa-apa. Masalahmu kan cuman sama aku aja. Jangan sampai keluargaku yang kau libatkan. Udah ya, kata dia, udah merinding aku. Nah, mendengar ucapannya Kai Buyut Wak, di situ Bu Eli sama keluarga yang lain pun sempat keheranan tuh. Sebenarnya Kai Buyut ini lagi ngomong sama siapa nih? Kenapa dia ngomong kayak gitu juga? Tapi meskipun penasaran di situ mereka nggak berani nanya apa-apa lah, orang lagi ritual kok gitu kan istilahnya. Lagi-lagi yang bisa mereka lakukan di sana cuma terdiam dan terus membaca doa. Udah lah tuh, sambil terus mengayun-ayunkan kain kuning tadi Wak, terdengar juga Kai Buyut nih bilang lagi kayak gini. Makasih kamu sudah menjagaku selama ini. Tapi sekarang aku mau balik ke keadaan yang tenang aja. Toh dunia kita juga sudah berbeda. Maaf kemarin aku asal melepasmu tanpa memberi apa-apa. Ini terakhir kali aku memberimu makan. Dan setelah itu jangan kau menuntut apa-apa lagi sama aku. Pakai bahasa sana Wak. Nah, setelah mengucapkan hal itu, Kai Buyut pun langsung kan udah dia ngomong kayak gitu. Dilepaskannya lah tangannya dari ayunan kuning tadi Wak. Udah gak diayun-ayunkan lagi dah. Kai Buyut mundur ke beberapa langkah menjauhi si ayunan kain kuning tadi sambil kedua matanya terus menatap tajam ke arahnya si Caca. Dengan jantung yang berdetak kencang Wak, mereka semua yang ada di sana menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya sama si Caca kan. Ini Caca bakalan buang air kecil apa enggak nih? Kan kalau misalnya Caca pipis terus mengenai kelapa di sana atau kue-kue di bawahnya kan itu berarti apa? Ada kemungkinan Caca tuh nggak bisa diselamatkan kan Wak. Nah, mereka nengok aja sambil tuh baca-baca doa. Nah, ditunggu Wak, pada saat itu Caca masih belum bereaksi apa-apa nih. Bahkan kondisi tubuhnya masih sama persis macam kayak tadi itu, nah dia masih kaku.
biru, terus tangan sama kakinya masih lurus kayak ini, itu mulutnya monyong macam buaya kan, masih kayak gitu. Hal itulah yang membuat Bu Eli makin cemas lagi nih. Tapi di saat yang sama Kak Buyut juga melarang Bu Eli buat ngedekat ke Caca. Udah tahan dulu sebentar lagi, udah kamu banyak-banyak berdoa aja, kata Kak Buyut. Bu Eli pun lanjut lagi lah balik kan, dia berdoa lagi, berdoa terus sampai akhirnya sesaat kemudian tiba-tiba terdengarlah itu suara tangisan si Caca dari dalam ayunan. Menangis si Caca. Dan ketika suara tangisan Caca itu terdengar, disitulah Bu Eli, Abah, Kak Buyut dan semua keluarga yang datang langsung bersyukur. Alhamdulillah, kata mereka. Karena suara tangisan si Caca itu menandakan kalau pengobatan Caca berhasil. Alhamdulillah. Caca akhirnya selamat dan kondisinya sudah kembali pulih seperti sedia kala lagi, Lalu setelah suasana udah mulai tenang nih, disitulah Kak Buyut pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Caca. Masuk. Nah jadi menurut ceritanya Kak Buyut, kondisi Caca yang tiba-tiba sakit ini memang ada kaitannya dengan mitos yang dipercaya sama masyarakat mereka, yang tadi ku bilang tuh, yang katanya anak bayi itu nggak boleh keluar waktu hujan panas kan. Memang betul ada kaitannya sama itu. Nah karena pantangan itu sudah dilanggar, sehingga ya udah Caca pun akhirnya ketempelan lah sesuatu. Dan setelah dicek sama Kak Buyut, ternyata yang nempelin si Caca ini atau yang mengganggu Caca pada saat itu adalah sosok peliharaannya Kak Buyut, yaitu si buaya. Kata Kak Buyut nih sebenarnya dalam masyarakat mereka, khususnya bagi orang-orang generasi atas nih, mereka tuh memang memiliki peliharaan dari kalangan yang memang tidak kasat mata. Dan hal ini adalah hal yang sangat biasa dan sangat umum terjadi gitu loh, Hal itu mereka lakukan bukan untuk tujuan yang aneh-aneh kok, tapi untuk perlindungan diri katanya. Nah Kak Buyut bilang kalau pada zaman dulu tuh serangan-serangan berupa santet dan macam-macam itu sangat sering terjadi. Dan untuk bisa terjaga dari serangan-serangan macam itu, maka mereka ini harus punya sosok peliharaan gitulah sebagai pelindung gitu loh. Nah Kak Buyut bilang kalau dia ini pertama kali berinteraksi dengan si peliharaan ini atau sosok buaya itu waktu dia masih remaja. Dan sejak hari itu sampai Kak Buyut ini tua, sosok buaya peliharaan ini masih terus mendampingi dia dan melindungi dia kemanapun Kak Buyut ini pergi. Tapi belum lama ini Kak Buyut tuh memutuskan untuk melepaskan sosok buaya peliharaannya itu. Alasannya karena Kak Buyut ingin melanjutkan hidupnya dengan dengan kondisi yang tenang lah gitu, nggak ada hubungan apapun sama sosok-sosok yang tak kasat mata tuh. Pengennya kayak gitu dah, bersih-bersih aja lah. Cuman masalahnya si buaya ini nggak terima sama keputusannya Kak Buyut, Dan selain itu juga ada hal lain yang membuat si buaya ini marah. Lah kenapa si buaya ini marah, Nadia? Nah jadi ternyata ceritanya nih, beberapa waktu yang lalu Bu Eli sama Abah ini kan sempat membuat acara syukuran gitu kan atas kelahiran anak mereka, which is Caca. Nah acara syukuran itu diadakan menggunakan adat Banjar. Nah ini sedikit tambahan informasi juga dari Bu Eli, dalam keluarganya mereka, Abah itu memang berasal dari suku Banjar, sedangkan Bu Eli berasal dari suku Kutai. Lalu pada saat mereka melakukan acara syukuran dengan menggunakan adat Banjar, rupanya hal itulah yang memicu kemarahan dari si buaya itu. Karena si buaya ini beranggapan kau mau nikah dengan siapapun selagi ada darah Kutai mengalir di tubuhmu, makanya gunakanlah adat Kutai. Ini anggapan si buaya dan entah apa juga yang membuat si buaya itu beranggapan demikian. Pada saat itu Kak Buyut juga yang nggak bercerita lebih lanjut lagi, entah kenapa si buaya itu maunya kayak gitu loh. Padahal mah sah-sah aja mau pakai adat Banjar, adat Kutai, nggak apa-apa. Cuman itu request dari si buaya ini aja lah, Cuma kenapanya si kakek nggak cerita gitu. Nah waktu nengok kondisi Caca yang sakit tadi, Kak Ibu itu lebih memilih untuk fokus mencari cara supaya bisa meredam kemarahan dari si buaya, Dan ternyata salah satu cara untuk meredam emosinya adalah yaitulah dengan membuat ayunan untuk Caca dari kain yang berwarna kuning itu. Dan FYI, warna kuning itu memang identik dengan suku Kutai katanya. Dan karena si buaya ini ingin acara syukuran kelahirannya si Caca itu dilakukan dengan adat Kutai, maka Kak Ibu ini pun berinisiatif, dia mendoakan si Caca sambil mengayun-ayunkannya di ayunan yang memang dibuat dari kain kuning itu. Dengan harapan ini ada nih kami juga rayakannya secara Kutai kok, kayak gitu. Gitulah ceritanya. Nah setelah si kakek itu menuruti keinginan buaya yang pengen ada acara syukuran kelahiran Caca dilakukan dengan adat Kutai tadi, walaupun dengan cara demikian, alhamdulillahnya setelah itu si sosok buaya ini sudah tidak pernah lagi mengganggu Caca, Tapi untuk betul-betul meredam emosi si buaya itu masih ada lagi nih, satu hal lain yang perlu mereka lakukan, yaitu memberinya makan. Masih ingat kan tadi Bu Eli dan keluarga kan sempat diminta untuk bikin 100 keping kue yang bentuknya beda-beda kan? Nah masih ingat kan? Nah kue-kue itulah yang nantinya
jadi makanannya si buaya itu. Dan konon katanya pada saat itu si buaya itu tinggal di Sungai Mahakam, Wak. Dan kue-kue ini nantinya akan diantar ke sana. Ini pada saat kejadian ya. Tapi pada saat itu bukan Kai Buyut yang mengantarkan kue-kue itu ke Sungai Mahakam, Wak. Ternyata dalam kepercayaan mereka, ini kata Bu Eli ya, kue-kue itu harus diantarkan oleh remaja laki-laki yang usianya sama Kai Buyut pada saat dia pertama kali berinteraksi sama buaya. Jadi harus dicari laki-laki yang seumuran Kai dulunya. Dan kebetulan di keluarga mereka ada nih, Wak, satu orang remaja laki-laki yang usianya kurang lebih sama lah gitu sama Kai Buyut pada saat pertama kali ketemu sama si buaya. Kecek. Oh ya, nah si laki-laki itu adalah adiknya Bu Eli, namanya Heru. Nah pada saat itu, Kai Buyut langsung lah manggil Heru. Her, sini bentar Her, Kai mau minta tolong nih. Tolong kamu antarkan kue-kue ini ke Sungai Mahakam ya. Tapi ingat, jangan sampai kaki kau menyentuh air sungai. Dan jangan pula kau ambil kuenya, walaupun cuma satu keping. Jangan, biarkan kue-kue itu hanyut di sana, kata si kakek. Dengar itu penasaran lah si Heru kan. Heru jawab, loh kek emangnya kenapa? Emang kenapa kalau misalnya nanti kaki Heru nggak sengaja kena air? Apa yang akan terjadi kek? Kayak gitu. Bahaya, kata si kakek. Bahaya. Soalnya buaya itu udah tahu kalau ada yang mau mengantarkan makanan ke sana. Kalau misalnya kaki kau sampai masuk ke air, bisa-bisa dia pikir kaki kau itulah makanannya. Mau kau dimakan buaya? Enggak, Kai, nggak mau aku. Nah ya udah makanya hati-hati, jangan sampai kena ya. Jangan sampai kena air. Iya, Kai. Aku pergi dulu bentar, assalamualaikum katanya. Dah lah tuh, Heru pun mulailah itu berjalan pergi menuju ke Sungai Mahakam sambil membawa ya nampan itu yang berisi 100 keping kue-kue tadi kan. Sesampai di sana dengan hati-hati tuh, Heru ditaruhnya lah nampan berisi kue-kue itu di tepi sungai kan, nggak mau dia kena kaki. Taruh ya. Sebenarnya waktu itu bisa aja Heru ini langsung udah ditaruh, balik langsung ke rumah kan. Tapi di situ tuh Heru tuh penasaran pula sama sosok buaya yang dimaksud sama si kakek buyut ini. Saking penasarannya di situ sampai si Heru memutuskan untuk udahlah aku diam bentar lah. Aku kan kakiku nggak kena ke apa, cuman aku mau diam bentar, aku mau nunggu sampai si buaya tuh makan si kue yang udah terapung tuh. Nah tunggu dia kan di satu tempat, dia tengok lah kue tuh nampan tuh kan, tengok. Terus tiba-tiba dia dengar wah ada orang yang manggil dia dari belakang. Nah orang tuh ngomong kayak gini, Heru, udah belum? Kata gitu. Nah, dengar pertanyaan itu, refleks Heru nengoklah ke belakang kan. Belum, kata gitu. Nah, waktu si Heru nengok ke belakang, ternyata nggak ada orang, Wak. Dia pun baru sadar, ya, aku kesini kan sendiri. Siapa tadi yang manggil aku kan? Dia macam nyari-nyari gitu ke belakang. Gegara tahu nggak ada orang di belakang itu, Wak. Dengan cepat si Heru langsung noleh lagi nih ke depan nih. Kan ke arah nampan yang lagi terapung itu. Dan tepat ketika Heru menatap ke tepi sungai tempat dia menaruh nampan kue tadi, Wak. Disitulah Heru terkejut karena nampan berisi kue-kue itu udah nggak ada. Udah hilang. Lenyap entah kemana. Nampan sama kue-kuenya ya hilang. Heran lah si Heru di situ loh. Mana nampan sama kue-kue tadi? Hilang kemana dia? Apa hanyut ke sungai ya? Tapi kalau misalnya hanyut harusnya masih kelihatan ngambang nih. Ini kok nggak ada? Jangan-jangan udah dimakan pula sama buaya tadi, Kak. Cuma dari tadi aku juga nggak dengar suara apa-apa kok. Karena memang cepat kali, Wak. Ada yang nanya dia kan, Heru udah belum? Belum. Nggak ada orang. Dia tengok lagi, udah nggak ada. Udah nggak betul nih, kata si Heru. Nah, kejadian itu yang bikin Heru pun langsung merinding sebadan badan. Dan akhirnya karena Heru ini udah mulai ketakutan, tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung beranjak pergi dari sana dan balik ke rumah. Kemanapun perginya nampan dan kue-kue tadi, Heru memilih untuk cari tahu lagi, Wak. Yang terpenting pada saat itu adalah dia sudah menjalankan perintah dari Kai Buyut. Dan juga kondisinya si Caca sudah pulih seperti sedia kala lagi. Kayak gitu. Diambil tuh pasti sama buayanya kan. Cuma gak ada riak-riak diambil sama buaya. Gak ada suara apa-apa. Dah hilang. Dar gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Bu Eli dan keluarganya. Alhamdulillah juga, Wak, sampai hari ini Caca dalam kondisi yang baik dan sehat juga. Sehingga ya dia bisa membagikan pengalaman horor yang dialami sama keluarganya ke kita semua di sini. Thank you ya Caca. Kita doakan semoga Caca dan juga seluruh keluarganya, terutama Bu Eli, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimanapun sosok buaya itu berada, semoga dia sudah tidak pernah lagi mengganggu Caca ataupun siapapun lagi. Amin ya rabbal alamin. Gimana menurut kalian soal cerita ini, Wak? Apa mungkin diantara kalian ada yang pernah punya pengalaman serupa? Dari beberapa cerita yang kudengar katanya memang kakek nenek kita tuh khususnya dari generasi-generasi atas tuh memang banyak kali loh peliharaannya. Ya peliharaan macam gitulah ya, dan tujuannya memang untuk pelindung atau pendamping. Kalau di keluarga kalian juga ada pengalaman serupa juga nggak, Wak? Kalau ada boleh langsung komen di bawah aja ya. Dan juga nih sebelum cerita ini aku akhiri, perlu aku sampaikan ke kalian bahwa tolong nih, Wak, diingat, apapun yang terjadi, sebaik-baiknya pelindung tetaplah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun kuasa yang melebihi kuasanya Allah ya. Dan kalau memang ada penjagaan lain yang melindungi kita dari bahaya, ingatlah selalu kalau sumber penjagaan itu tetap yang paling utama berasal dari penjagaan Tuhan, gitu ya.
Harus diingat bagian ini. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.